Nabi Ibrahim memiliki dua istri. Istri pertama bernama Sarah, sedangkan istri kedua bernama Hajar. Sebagai istri pertama, Sarah merasa tidak enak, sebab sudah lama berumah tangga, namun belum juga punya keturunan. Padahal mereka perlu generasi penerus untuk mewarisi agama Allah. Kemudian Sarah meminta Nabi Ibrahim mengambil istri lagi. Maka Hajarlah yang mereka pilih. Tak lama kemudian Hajar melahirkan anak laki-laki, yakni Ismail. Sedangkan Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ishak. Meskipun usia Sarah sudah tua sewaktu melahirkan. Menurut Sarah, lama-kelamaan perhatian Nabi Ibrahim lebih banyak tercurah kepada Hajar dan Ismail. Hal ini membuat Sarah cemburu. Berkali-kali Sarah minta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindah saja ke tempat lain, sebab Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Sarah tidak ingin melihat Hajar dan Ismail lagi, tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menuruti permintaan istrinya. Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah setelah menerima perintah dari Allah. Ketika itu Ismail masih menyusu. Ia terpaksa harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh. Perjalanan yang sangat melelahkan. Hajar dan Ismail diletakkan di daerah yang tandus, padang pasir yang sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun kecuali hanya mereka berdua. Di sekitar tempat itu tidak ada mata air, sedangkan perbekalan sudah habis. Ismail merasa kehausan. Ia menangis karena tidak kuat menahan rasa haus yang teramat sangat. "Sabarlah anakku, ibu akan mencari air untukmu," kata Hajar sambil berlari-lari mencari air. Hajar berlari ke gunung Safa, tetapi tidak terdapat air. Kemudian turun dan naik lagi ke gunung Marwa. Tak ada setetes air pun yang dijumpainya. "Ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini yang sedang dalam bahaya kematian. Kami bertambah payah, lemah, dan kehausan," ratapnya. Dia berkata kepada Ismail dengan air mata yang terus berlinang, "Oh, sabarlah anakku, sabar." Tiba-tiba saja tak jauh dari Ismail, nampak seorang lelaki datang menghampiri. Lelaki itu menjejakkan kakinya ke tanah. Maka keluarlah air yang berlimpah-limpah dan memancar ke segenap penjuru. Lelaki tersebut tak lain adalah malaikat yang diutus Allah. Hajar segera berlari ke tempat itu untuk mengambil air. Dengan demikian, terhindarlah Ismail dari kematian karena haus. Lelaki tersebut adalah malaikat Jibril. Kemudian ia berkata, "Jam-jam, jam-jam." Artinya berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi mata air yang sejak saat itu disebut Telaga Jam-jam. "Hai Hajar, jangan engkau merasa khawatir akan kehabisan air. Jangan takut. Telaga ini bukan hanya untuk orang-orang di sini saja, melainkan juga untuk tamu-tamu Tuhan, dan bapak anak ini nanti akan datang untuk membangun rumah Allah di tempat ini." Pesan malaikat Jibril kepada Hajar sebelum pergi. Yang dimaksud rumah Allah adalah Ka'bah. Yang dimaksud tamu-tamu Tuhan adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Memang bekas perjalanan Sarah, Ibrahim, dan Ismail sampai zaman sekarang ini dijadikan amalan ibadah haji.
Dengan adanya sumur Zam-Zam, inilah maka banyak berdatangan burung-burung padang pasir. Mereka berkerumun di sekitar sumur, sehingga menarik perhatian para kafilah yang melewati tempat itu. Semakin lama, semakin banyak orang yang berdatangan dan menetap di tempat itu bersama Hajar dan Ismail. Mereka menganggap Hajar dan Ismail adalah pemilik tempat itu, sehingga para pendatang yang berasal dari suku Jurhum itu sangat menghormatinya. Bahkan mereka meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil air Zam-Zam dan mendirikan tempat tinggal di sekitar sumur Zam-Zam. Ibrahim merasa rindu setelah beberapa tahun beliau meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir yang tandus. Tiap kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya, ia merasa lega karena para utusan itu menerangkan bahwa Hajar dan Ismail dalam keadaan baik-baik saja. Anak dan istrinya dianggap pemilik dan pemimpin di Mekah, sebab istri dan anaknya itulah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Ibrahim tak dapat menahan kerinduannya yang selama ini terpendam. Akhirnya ia berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya sedang menggembalakan ternak yang cukup banyak. Ia merasa lega, bercampur haru. Ternyata kehidupan istri dan anaknya tidak kurang suatu apapun. Tampaknya malah serba kecukupan. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ketiga anak manusia itu beristirahat di Musdalifah karena kelelahan. Perjalanan antara Palestina dan Mekah bukanlah jarak yang dekat. Maka saking lelahnya, mereka pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang singkat itu, Ibrahim mendapat wahyu melalui mimpi. Ia diperintah Allah untuk menyembelih Ismail. Ya, Ismail harus dikorbankan sebagai bukti tunduk patuhnya Ibrahim kepada Tuhannya. Berdebar hatinya tatkala ia terbangun. Ujian kali ini benar-benar berat. Ia begitu menyayangi Ismail, tapi Tuhan menghendaki anak yang sangat dicintai itu untuk dijadikan korban. Sungguh berat cobaan ini. Sudah lama ia mendambakan anak sebagai penerus generasinya. Ismail adalah anaknya yang pertama. Sebelumnya dari perkawinannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak walau usianya sudah sangat lanjut. Kini setelah mendapat anak itu harus dikorbankan. Pada mulanya Ibrahim agak ragu-ragu, tapi akhirnya ia menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Tuhan. Ia beritahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai Ismail, aku tadi malam diperintah Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban. Aku harus menyembelihmu sekarang. Bagaimana pendapatmu, nak? Kata Ibrahim. Ismail menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang diperintahkan itu, dan aku akan tetap sabar dan ikhlas. Iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Ibrahim. Berkali-kali iblis berusaha membujuk agar mereka tidak mau melaksanakan perintah itu. Namun, ketiganya tetap melaksanakan perintah Allah. Godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu meruntuhkan mereka. Kemudian Ismail dibawa ke atas bukit. Wajahnya ditutup dengan kain putih. Pedang sudah disiapkan. Ketika pedang itu berada di atas leher Ismail, hampir menempel. Tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Dengan demikian, selamatlah Ismail dengan penyembelihan. Allah berfirman kepada Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Dan sekarang, sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagimu. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Hingga sampai sekarang ini dirayakan umat Islam sebagai hari raya korban.
Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan korban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Umur Ismail semakin bertambah. Tiba saatnya ia menikah. Ia dikawinkan dengan wanita Jurhum. Pada suatu hari, Ibrahim mengunjungi rumah Ismail. Pada waktu itu, Ismail sedang tidak berada di rumah. Hanya istrinya yang ada di rumah. Ibrahim bertanya kepada istri Ismail, "Di mana Ismail?" "Ismail sedang keluar untuk berburu," jawab istri Ismail. Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana keadaan rumah ini?" "Aduh," keluh wanita itu, "rumah ini adalah keadaan kesulitan dan kesempitan." Kemudian istri Ismail menceritakan kelakuan buruk dan kekurangan Ismail pada mertuanya. "Apakah kamu mempunyai jamuan?" tanya Ibrahim. Istri Ismail menjawab, "Aku tidak punya makanan dan minuman. Aku tidak punya apa-apa." Betapa kecewa Ibrahim melihat penampilan istri anaknya itu. Wanita itu tidak menghormati suaminya dengan menceritakan kekurangan suaminya sendiri tanpa tersisa. "Katakan kepada suamimu bahwa ambang pintu sebelah ini cepat diganti," pesan Ibrahim kepada wanita itu sebelum pamit. Sewaktu Ismail pulang, istrinya segera menceritakan semua yang terjadi kepada suaminya, juga tentang wasiat ayahnya. Ismail mengangguk, kemudian berkata pada istrinya, "Maksud ayahku, aku harus menceraikanmu. Kamu harus pulang ke rumah keluargamu." Setelah bercerai dengan wanita itu, Ismail kawin lagi dengan wanita lain. Kali ini istrinya berbudi mulia, mukanya selalu manis dan ramah. Saat Ibrahim berkunjung, disambutnya dengan ramah tamah dan tidak menceritakan kejelekan serta kekurangan Ismail. Sebelum pergi, Ibrahim berpesan kepada menantunya itu, "Katakan kepada suamimu, ambang pintu jangan diganti." Bahasa isyarat itu cepat dimengerti oleh Ismail. Istrinya kali ini adalah pilihan yang tepat. Ayahnya menyetujui perkawinannya. Ismail hidup berbahagia dengan istrinya. Ia mempunyai beberapa keturunan. Dari keturunannya inilah akan lahir seorang nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Ibrahim mendapat perintah untuk mendirikan Ka'bah di dekat telaga Zam-Zam. Diberitahukan hal itu kepada Ismail, maka keduanya sepakat untuk membangun rumah Allah yang akan dipergunakan untuk beribadah. Mereka membangun Ka'bah tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Diangkutnya batu dan pasir serta bahan-bahan lainnya dengan tenaga yang ada padanya. Setiap selesai bekerja, mereka berdoa kepada Allah. "Ya Allah, terimalah persembahan kami ini. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Begitu pula anak dan keturunan kami semua menjadi umat yang tunduk dan patuh. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang." Ketika membangun rumah suci itu, Ibrahim dan Ismail meletakkan sebuah batu besar berwarna hitam mengkilat, dan sebelum meletakkannya, batu itu diciumnya sambil mengelilingi bangunan Ka'bah. Batu tersebut dinamakan Hajar Aswad, dan sampai sekarang batu tersebut masih ada. Selesai membangun rumah suci tersebut, Allah mengajarkan pada Ibrahim dan Ismail tata cara beribadah menyembahnya. Tata cara ibadah yang diajarkan kepada Ibrahim dan Ismail inilah yang juga akan diajarkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan datang hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk melakukan khitan atau sunat sewaktu Nabi Ibrahim berumur 90 tahun dan Ismail berumur 13 tahun. Dengan khitan, terhindarlah seseorang dari penyakit kelamin dan menambah nikmatnya hubungan suami istri. Khitan ini terus dilakukan oleh nabi-nabi sesudahnya, termasuk ajaran Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Konon karena usianya sudah lanjut, maka kitanya Nabi Ibrahim dilakukan dengan